Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Danu Arsetianto selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Siasah dan yang saya sayangi teman-temanku yang sedang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Yosela Husnul Rifaat Mala dengan NIM 212111366 dari kelas 3J Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Dalam video ini, saya akan sedikit memaparkan materi yang bertemakan 1. Kategori hukum dalam Islam. Yang kedua, kedudukan fikih siasah dalam sistematika hukum Islam. Materi yang pertama yaitu kategori hukum Islam. Yang pertama, syariah. Syariah secara istilah dapat diartikan sebagai suatu sistem atau aturan yang digunakan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Allah atau hubungan antara manusia dengan manusia. Menurut terminologi Islam, syariah adalah hukum-hukum Allah yang diturunkan kepada nabinya dan ditujukan kepada umat manusia. Tujuan diciptakannya syariah ialah untuk kemaslahatan umat baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua yaitu fikih. Fikih secara bahasa berarti pengetahuan dan pemahaman. Menurut Abu Zahrah dalam kitab Usul al-Fiqh, ia menyatakan arti fikih secara istilah yang berarti mengetahui hukum-hukum syariah yang bersifat amaliyah dan dikaji dari dalil-dalilnya secara terperinci. Penulis Al-Amadi juga menyebut ilmu fikih sebagai ilmu tentang seperangkat hukum syara yang bersifat furu'iyah atau cabang yang didapatkan melalui penalaran dari istidlal atau perujukan. Berdasarkan istilah di atas, dapat disimpulkan bahwa fikih bukanlah hukum syariah itu sendiri, melainkan fikih adalah interpretasi dari hukum syara. Mudahnya, ilmu fikih ada untuk memudahkan kita dalam mempraktekkan kaidah-kaidah konkret dari Al-Quran. Hukum Islam. Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasul. Hukum Islam mengatur tingkah laku yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dalam penerapannya, hukum Islam merupakan sistem yang menjadi kewajiban semua muslim. Hukum Islam selalu mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau bahkan menolak yang mudarat atau sesuatu hal yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Materi yang kedua yaitu kedudukan fikih siasah dalam sistematika hukum Islam. Menurut Wahbah al-Zuhaili, salah satu dari keistimewaan hukum Islam dibandingkan dengan hukum-hukum lainnya adalah hukum Islam ini selalu diperkaitkan atau dihubungkan dengan 3 perkara penting bagi manusia, yaitu 1. Hubungan manusia dengan Tuhannya. Yang kedua, hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Yang ketiga, hubungan manusia dengan masyarakat sosial. Dikarenakan hukum Islam diperuntukkan untuk dunia dan akhirat, agama dan negara, ia juga berkaitan dengan seluruh manusia secara keseluruhan dan tidak ada kadaluarsa sampai hari kiamat. Maka dari itu, hukum-hukum produk Islam semuanya berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, muamalah, agar dapat melaksanakan sesuatu yang wajib atau harus dilakukan secara tidak melupakan kewajiban mendekatkan diri kepada Allah, juga untuk menghormati hak-hak insani, untuk memiliki, merasa aman, bahagia, dan hidup berkelanjutan sebagai seluruh jagat alam raya. Agar dapat memenuhi peruntukan tersebut, maka hukum Islam atau yang juga disebut fikih, yang mana dalam hal ini berhubungan dengan apa yang dikeluar dari seorang mukallaf dari segi ucapan, pekerjaan, meliputi 2 perkara pokok, yaitu yang pertama fikih ibadah. Hukum-hukum fikih ibadah adalah hukum-hukum yang mengatur segala persoalan yang berpautan dengan urusan akhirat. Bagian dari fikih ibadah adalah bersuci, sholat, puasa, haji, zakat,
nazar, sumpah, dan sebagainya dari perkara-perkara yang bertujuan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Yang kedua yaitu fikih muamalah. Fikih muamalah adalah hukum-hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara umum. Bagian dari ini adalah segala jenis akad, akibat, jinayah, ganti rugi, dan lain-lain yang berhubungan antara manusia dengan manusia yang lain, sama ada secara privat maupun publik. Jadi, secara kedudukan, fikih siyasah berada di dalam fikih muamalah. Ini apabila fikih muamalah diartikan dengan arti luas. Akan tetapi, apabila fikih muamalah diartikan secara sempit, maka fikih siyasah bukanlah fikih muamalah. Ini dikarenakan fikih muamalah adalah fikih yang mengatur hubungan manusia dengan kebendaan yang sifatnya privat, bukan publik. Walaupun kemungkinan ada campur tangan pemerintah, hanya saja pencampuran tersebut bukanlah secara esensial. Dari sistematika hukum Islam seluruhnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa fikih siyasah memainkan peran penting di dalam hukum Islam. Dikarenakan fikih siyasahlah sebuah disiplin ilmu yang akan mengatur pemerintah untuk menjalankan hukum Islam itu sendiri bagi masyarakatnya. Tanpa keberadaan pemerintah yang Islami, maka sangat sulit terjamin keberlakuan hukum Islam itu sendiri bagi masyarakat muslimnya. Sekian materi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.